Baik, kita mulai, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak Ibu semua bisa dengar suara? Bisa, Pak. Nah, bisa ya. Oke, baik. Pertama, saya ucapkan selamat bertemu dengan kami, Yunan Isra, salah seorang pengurus dari Sekolah Hadis Al-Bukhari Institute. Insya Allah pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan ilmu mustalah hadis atau yang disebut juga dengan usulul hadis, ya, di mana pada beberapa pertemuan sebelumnya Bapak Ibu semua sudah membahas beberapa materi ya dengan Ustadz Al-Fauzi, di antaranya pembahagian hadis berdasarkan kuantitas perawinya. Nah, itu dulu ada yang disebut dengan hadis mutawatir, kemudian ada yang disebut dengan hadis ahad ya. Nah, itu sudah dibahas. Mutawatir itu ada mutawatir lafzi, kemudian yang kedua ada mutawatir maknawi ya. Oke. Nah, kemudian hadis ahad yaitu hadis yang perawinya hanya satu orang ya, atau tidak sampai ke martabat mutawatir. Nah, itu kemarin itu sudah dijelaskan, mungkin pembagiannya ada 3. Ada yang disebut dengan hadis hadis masyhur, kemudian hadis aziz, kemudian hadis gharib ya. Nah, itu pembagian dari hadis ahad. Oke, kemudian kemarin ya itu sudah dibahas tentang pembagian hadis berdasarkan kualitas perawi ya, kualitas perawi. Nah, di mana jumlahnya atau pembagiannya secara umum ada 3. Ada yang disebut dengan hadis sahih, kemudian ada yang disebut dengan hadis hasan. Nah, kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan hadis dhaif. Nah, kemarin mungkin sudah dijelaskan juga bahwa hadis sahih itu ada 2 jenis ya. Ada yang sahih li dzatihi, kemudian ada yang sahih li ghairihi. Oke. Nah, kemudian hasan juga seperti itu, ada yang hasan li dzatihi, kemudian ada yang hasan li ghairihi. Oke. Nah, kita sudah tahu juga syarat atau perbedaan mendasar antara hadis sahih dengan hadis hasan itu adalah kalau hadis hasan, kalau hadis sahih dia setidaknya melengkapi 5 syarat ya. 5 syarat. Apa yang 5? Yang pertama, sanadnya muttasil. Ya, sanadnya bersambung. Mulai dari nabi ya, sahabat sampai kepada mukharrij. Nah, mukharrij itu adalah orang yang membukukan sanad hadis. Nah, salah satu contoh mukharrij itu adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abi Dawud, Imam Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Nah, itu namanya mukharrij. Nah, jadi hadis sahih itu sanadnya harus bersambung mulai dari nabi sampai kepada mukharrij atau perawi yang terakhir gitu ya. Nah, itu namanya sanadnya bersambung. Nah, kemudian yang kedua, perawinya harus adil ya. Harus adil. Nah, adil itu artinya dia tidak pembohong. Ya, tidak pembohong dalam artian dia itu bukanlah orang yang dianggap suka berbuat dosa besar. Nah, sehingga syarat yang kedua, hadis itu disebut sahih kalau perawinya adil.
Nah, kemudian yang ketiga, perawinya harus dobit, ya kan? Dobit itu dia mempunyai daya ingat yang kuat. Nah, sehingga perawi yang pelupa, nah itu bisa menyebabkan hadisnya menjadi hadis dhaif nanti. Nah, kemudian selamat dari apa namanya? Illah, ya, dari illah. Nah, illah ini apa? Cacat yang ada di hadis. Nah, misalnya hadis itu tergolong munqati'. Nah, hadis yang sanadnya terputus misalnya. Nah, itu ada ilahnya namanya. Ya. Nah, sehingga dia tidak bisa lagi menjadi hadis sahih. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, hadis itu dianggap sahih kalau dia selamat dari syadz, ya, syadz. Nah, apa itu syadz? Yaitu hadis yang bertolak belakang dengan hadis yang lain, yang lebih sahih atau yang setara. Nah, jadi hadis sahih itu tidak mungkin redaksinya itu bertolak belakang dengan hadis sahih lainnya. Nah, ketika sebuah hadis melengkapi 5 syarat ini, maka ketika itulah hadis disebut dengan hadis sahih. Ya. Tapi kalau berkurang dari yang 5 ini, nah, ya, kalau kurang dari yang 5, misalnya dalam masalah dobit, tingkat kedobitan perawinya misalnya standar, ya, misalnya standar dalam arti kata tidak kuat sekuat hadis sahih. Nah, ketika daya ingat perawinya kurang kuat, maka jatuhlah hadisnya dari sahih menjadi hasan. Nah, jadi perbedaan antara hadis sahih dengan hasan itu lebih kepada kekuatan daya ingat perawinya. Jadi kalau hadis sahih, periwayatan atau daya ingat perawinya itu tamun namanya. Tam, ya. Tam itu artinya sempurna. Kapanpun dan dimanapun dia ditanya tentang hadis yang dia riwayatkan, nah dia bisa, ya, dia tahu dan bisa menjelaskan apa yang dia riwayatkan itu. Nah, baik dhabitnya itu dhabitul kitab ataupun dhabitus sudur, ya. Nah, apa bedanya dhabit kitab dengan dhabit sudur? Kalau dhabitul kitab atau dhabitul kutub atau dhabitus sudur dulu, ya. Kalau dhabitus sudur itu adalah perawi yang meriwayatkan hadis itu murni dari hafalannya. Ya, murni dari hafalannya. Nah, itu disebut dengan dhabitus sudur. Kemudian yang kedua, dhabitu al-kutub. Ya, perawi yang hafalannya berbasiskan kitab. Nah, artinya dia melihat kepada catatan pribadinya. Nah, dua-duanya ini sama-sama bagus, ya. Tidak ada dhabit yang nggak bagus. Nah, selama dhabitul kutub ini atau yang perawi yang dhabit tapi berbasiskan kitab ini, dia tahu di halaman berapa hadis yang dia riwayatkan dari kitab yang dia punya. Nah, jadi masing-masing dhabit ini nggak masalah sebenarnya, dhabitul kutub atau dhabitus sudur. Nah, dua-duanya sama-sama baik. Tapi kalau dhabitnya itu kurang, maka hadisnya berubah menjadi hadis hasan. Nah, hadis hasan. Nah, itu kemarin materi yang dijelaskan oleh Ustadz Al-Fauzi, ya. Nah, insya Allah pada pertemuan sore hari ini kita akan melanjutkan kepada penjelasan hadis dhaif. Nah, untuk untuk supaya kita terstruktur, 45 menit pertama saya akan mencoba menjelaskan, ya, semua materi hari ini. Nah, kemudian setengah jam terakhir, nah nanti kita gunakan buat diskusi atau mempertanyakan hal-hal yang kurang dipahami. Nah, sekarang saya jelaskan dulu. Oke.
Sekarang kita akan membahas tentang hadis dhaif dan pembahagiannya. Ya, hadis dhaif dan pembahagiannya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan hadis dhaif, maka kita akan menyinggung sedikit hal-hal yang barusan sudah kita ulang, ya, tentang syarat kesahihan hadis. Karena nanti memahami hadis sahih ini itu berkaitan langsung dengan pemahaman kita terhadap hadis sahih dan hadis hasan. Jadi kalau kita paham dengan hadis sahih dengan hasan, nah otomatis insya Allah kita akan mudah memahami pengertian hadis dhaif. Oke. Pertama, sebagaimana yang kita ketahui bahwa hadis itu disebut sahih ketika dia melengkapi 5 syarat tadi ya. Nah, 5 syarat hadis sahih. Oke. Yang pertama tadi sanadnya bersambung. Ya, sanadnya bersambung dari Nabi sampai kepada mukharrij. Nah, dari Nabi, kemudian sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'at tabi'in, kemudian perawi A misalnya, B, kemudian sampai kepada mukharrij. Oke. Nah, ini syarat pertama. Kemudian syarat kedua, perawinya adil. Ya, perawinya adil, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi perawinya tidak seorang pembohong, tidak sebagai pelaku dosa besar dan lain-lain. Oke. Kemudian yang ketiga, perawinya dhabit. Ya, perawinya dhabit. Nah, apa itu dhabit? Kuat ingatan ya. Kuat ingatan. Oke. Baik dhabitnya itu dhabit as-sudur, ya, as-sudur, ataupun dhabit itu al-kutub. Nah, tadi sudah saya jelaskan sedikit. Dhabit as-sudur itu adalah perawi yang meriwayatkan dengan hafalan. Ya, kapanpun dia ditanya, dimanapun dia bisa meriwayatkan hadis yang dia hafal. Nah, itu namanya perawi yang dhabitus sudur. Tapi kalau perawi yang dhabitul kutub, nah dia bisa meriwayatkan hadis, tapi dia harus meng-cross check dulu dalam kitab dalam buku kumpulan catatannya. Nah, ketika ada orang nanya, nah dia menyampaikan hadis itu dengan melihat buku catatannya. Nah, itu namanya dhabitul kutub. Dengan syarat dia hafal halaman berapa dan di mana tempat dia menuliskan hadis itu. Nah, itu namanya dhabitul kutub. Ya. Oke, kemudian selamat dari illah. Ya, selamat dari illah. Apa itu illah? Cacat. Ya, cacat yang bisa membuat hadis itu dhaif. Nah, itu namanya illah. Apa saja cacat yang bisa membuat hadis itu dhaif? Nah, itu nanti banyak ya. Ada gara-gara perawinya seorang mudallis, seorang pembohong, atau gara-gara sanad hadisnya terputus misalnya. Nah, itu namanya illah itu. Nah, hadis sahih itu harus selamat dari illah. Kemudian selamat dari syadz ya, selamat dari syadz. Apa itu syadz? Pertentangan ya dengan hadis lain yang sahih atau setara. Nah, jadi hadis sahih itu dia tidak mungkin bertentangan dengan hadis lain yang sahih atau yang setara. Nah, kelima syarat ini disebut dengan 5 syarat hadis sahih.
Ya. Nah, kalau yang tadi, kalau Hasan, nah di bagian ininya. Ya, kalau Hasan di bagian yang syarat nomor 3-nya. Nah, ini kita kasih kuning ya. Nah, kalau hadis Hasan, syarat yang ketiganya ini dobitnya bukan dobit yang sempurna. Ya, dobitnya tidak sempurna. Dalam arti kata, dia ingat pagi hari, tapi sorenya lupa. Atau lupa sorenya ingat, paginya lupa. Nah, itu. Kalau ada perawi yang seperti itu, nah derajat hadisnya berkurang turun ya. Jadi hadis hasan. Nah, tapi kalau ingatnya sedikit tapi lupanya banyak, nah itu beda lagi. Ya, nanti ada lagi istilahnya. Ya. Yang ingatnya cuma sekali doang, setelah itu lupa. Nah, itu bukan hasan lagi hadisnya. Nah, itu bisa dhaif yang parah lagi nanti, ya. Nanti ada banyak pembagian dari hadis dhaif. Oke. Nah, kemudian syarat yang 5 ini itu harus berlaku atau ada di semua jenjang perawi. Ya, yang mana silsilah sanad atau perawi itu, nah misalnya ada hadis misalnya, nah ini kita anggap matan hadis ya. Setelah matan hadis yang menyampaikan adalah Nabi, ya kan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi menyampaikan hadis itu kepada sahabat, ya. Kemudian sahabat menyampaikan hadis itu kepada tabi'in. Oke. Nah, ini istilah ini kayaknya sudah tahu semua ya. Kalau sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi, kemudian beriman, kemudian meninggal dalam kondisi muslim. Nah, itu namanya sahabat. Kalau tabi'in, yaitu perawi yang bertemu dengan sahabat, beriman dengan Nabi, kemudian mati dalam kondisi muslim. Nah, itu tabi'in namanya. Kemudian di bawah tabi'in ini ada namanya tabi'in. Ya, tabi'in. Nah, siapa ini tabi'in? Yaitu perawi yang bertemu dengan tabi'in, beriman dengan Nabi, dan meninggal dalam kondisi muslim. Nah, itu namanya tabi'in. Nah, kemudian setelah ini perawi, nah kita istilahkan dengan perawi A, kemudian perawi B, nah kemudian yang terakhir itu adalah mukharrij. Ya, mukharrij. Nah, apa itu mukharrij? Orang yang mengumpulkan silsilah sanad itu dari dia atau dari gurunya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu namanya mukharrij. Nah, contohnya tadi seperti Imam Al-Bukhari, ya, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, ya, Imam Tirmidzi, An-Nasa'i, dan lain-lain. Nah, ini semuanya disebut dengan mukharrij. Oke. Nah, hadis sahih itu adalah hadis yang semua komponen ini saling menyambung. Ya, Nabi dengan sahabat nyambung, sahabat dengan tabi'in nyambung, tabi'in dengan tabi'in nyambung. Kemudian tabi'in dengan perawi A nyambung. Kemudian A dengan B nyambung, kemudian B dengan mukharrij, nah itu juga nyambung. Nah, kemudian perawinya adil. Ya, perawinya adil. Artinya apa? Sahabatnya adil, tabi'innya adil, tabi'innya adil, perawi A-nya adil, perawi B-nya adil. Nah, itu ilustrasinya ya. Pokoknya semua urutan perawi ini
dalam kondisi yang adil. Kemudian perawinya dhobit. Nah, dhobit artinya sahabatnya dhobit, tabi'innya dhobit, tabi'innya dhobit, dan seterusnya. Kemudian selamat dari illah. Nah, artinya di sini tidak ada sanad yang terpotong. Ya, misalnya di sini perawi A langsung kepada tabi'in misalnya. Nah, kalau seandainya ada sanad yang seperti itu, misalnya tabi'innya dibuang, ya, perawi A-nya langsung menuliskan kalau dia mendapatkan hadis dari tabi'in. Padahal sejarah ya, analisis sejarah, dia tidak pernah bertemu dengan si tabi'in ini. Tapi dia bilang saya meriwayatkan dari si tabi'in. Nah, kalau seandainya ketemu dalam analisis seperti ini, maka di dalam sanadnya ada namanya illah. Nah, berarti nggak jadi dia disebut dengan hadis sahih. Nah, itu yang ketiga, yang keempat ya. Kemudian yang kelima, selamat dari syadz. Artinya pertentangan dengan hadis lain. Nah, artinya matan hadis ini, nah misalnya kan ada matan hadis di sini ya. Nah, misalnya ada matan hadis innamal a'malu ya bin niyat misalnya. Nah, misalnya ada matan hadis seperti ini. Nah, kalau dia sahih, harusnya matan hadisnya ini tidak bertentangan dengan hadis sahih lainnya. Nah, apabila matan hadisnya ini bertentangan, nah berarti hadis itu namanya hadis syadz. Ya, hadis syadz. Nah, sehingga dia tidak lagi disebut dengan hadis sahih. Nah, seperti ini ilustrasinya ya. Nah, setelah kita memahami ilustrasi ini, maka baru kita akan masuk kepada pembahasan hadis dhaif. Nah, apa itu hadis dhaif? Hadis dhaif adalah hadis yang tidak melengkapi 5 syarat dari hadis sahih atau tidak melengkapi salah satu dari 5 syarat tersebut. Nah, ini disebut dengan hadis sahih. Ya, hadis dhaif ya. Yaitu hadis yang tidak melengkapi 5 syarat dari hadis sahih atau tidak melengkapi salah satu dari 5 syarat tersebut. Nah, itu disebut dengan hadis dhaif. Nah, misalnya apa? Misalnya sanadnya terputus misalnya. Ya. Salah satu syarat hadis sahih itu kan sanadnya harus bersambung. Nah, tapi dalam kenyataan sanadnya terputus. Nah, artinya hadis itu bukan lagi disebut dengan hadis sahih. Nah, berarti nanti namanya adalah hadis dhaif. Atau misalnya perawinya pembohong. Ya, perawinya pembohong. Nah, sehingga kalau kita temui perawinya seorang pembohong, maka hadis itu tidak lagi bisa disebut dengan hadis sahih. Tapi dia disebut dengan hadis, nah nanti ada namanya hadis mungkar ya. Hadis mungkar atau hadis matruk. Nah, itu. Oke. Nah, jadi secara gampang atau secara mudah bisa kita beri pengertian bahwa hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak melengkapi 5 syarat dari hadis sahih. Atau tidak melengkapi salah satu dari 5 syarat tersebut. Nah, berdasarkan hal ini atau pengertian ini,
Maka hadis dhaif ini secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Ya. Hadis dhaif secara umum bisa kita bagi menjadi dua kategori. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan hadis dhaif yang disebabkan oleh keterputusan sanad. Ya, hadis dhaif yang disebabkan oleh keterputusan sanad. Kemudian yang kedua, ada hadis itu dhaif karena kecacatan perawi. Nah, inilah dua penyebab terbesar kenapa hadis itu menjadi dhaif. Ya, berdasarkan keterputusan sanad, kemudian berdasarkan kecacatan perawi. Nah, apa saja hadis dhaif yang disebabkan oleh keterputusan sanad? Nah, di sini ada beberapa ya. Nah, saya tuliskan. Nah, yang pertama ada namanya hadis mu'allaq. Ya, hadis mu'allaq. Kemudian ada namanya hadis mursal. Ya. Kemudian ada namanya hadis mu'dhal. Kemudian ada namanya hadis munqati'. Ya, hadis munqati'. Kemudian ada namanya hadis mudallas. Ya, hadis mudallas. Ada namanya hadis mursal khafi. Ya. Kemudian ada namanya hadis mu'an'an. Ya, mu'an'an atau mu'annan. Nah, ini adalah kategori yang masuk kepada pembahagian hadis dhaif. Tapi dhaifnya berdasarkan keterputusan sanad. Nah, jadi hadis dhaif ini adalah istilah umum ya, yang di bawahnya ada jenis-jenis lain. Nah, jadi hadis dhaif ini nggak satu, tapi pembahagiannya sangat banyak. Nah, semuanya insya Allah akan kita bahas sore hari ini, yaitu hadis mu'allaq, hadis mursal, hadis mu'dhal, hadis munqati', hadis mudallas, hadis mursal khafi, dan mu'an'an atau mu'annan. Oke. Nah, adapun yang berdasarkan kecacatan perawi, nah ini nanti ada lagi pembagiannya. Ada yang disebut dengan hadis maudhu', ada yang disebut dengan hadis matruk, ada yang disebut dengan hadis mungkar, ada hadis mu'allal, ada hadis maklub, dan lain-lain. Nah, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas ini. Tapi untuk hari ini kita hanya akan membahas pembahagian hadis dhaif berdasarkan keterputusan sanad. Nah, sekarang kita mulai dari hadis mu'allaq. Oke. Hadis mu'allaq ya. Oke. Hadis mu'allaq. Apa ini hadis mu'allaq? Hadis mu'allaq adalah hadis yang semua perawinya terputus. Ya, semua rawinya terputus kecuali hanya di tingkatan sahabat saja. Nah, jadi hadis mu'allaq itu adalah hadis yang semua perawinya, nah ingat perawi itu tadi mulai dari apa? Mulai dari Nabi ya, kita ulang di sini. Nabi, kemudian sahabat, ya sahabat, kemudian tabi'in, setelah tabi'in, tabi',
Tabi'in. Tabi'in. Oke. Kemudian kita istilahkan dengan perawi A. Sebenarnya perawi A ini bisa juga tabi'in. Ya. Kemudian perawi B ini bisa juga disebut tabi'in. Nah, tapi bahasa seperti ini kurang lumrah ya. Kurang dalam ilmu hadis jarang dipakai. Nah, sehingga kita ganti dengan perawi A saja. Kemudian perawi B. Kemudian yang terakhir mukharrij. Nah, ini namanya semua perawi. Oke. Nah, hadis mu'allaq, hadis yang semua perawinya, artinya semua. Nah, mulai dari sahabat sampai mukharrij, itu terputus. Terputus maksudnya hilang ya, tidak ada sanadnya. Kecuali hanya di tingkatan sahabat saja. Yang ada hanya sahabat saja. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ada sebuah ungkapan, misalnya sahabat qala Abu Bakrin As-Siddiq. Apa kata beliau? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau qabla shalah. Misal. Ya, ada contoh hadis seperti itu. Nah, yang menyampaikan langsung Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sementara tabi'innya nggak ada. Tabi'innya nggak ada. Perawi A, perawi B-nya nggak ada. Dan kisah seperti ini atau potongan hadis seperti ini ada dalam kitab Mukharrij. Ya. Terdapat dalam kitab Mukharrij. Nah, bagaimana mungkin ya sebuah hadis itu langsung Mukharrij langsung ke sahabat, kan nggak mungkin. Ya kan? Sahabat itu di awal abad pertama. Kalau Mukharrij, nah misalnya Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari. Imam Bukhari ini wafat pada tahun 256 Hijriah. Hadis ini atau sahabat yang meriwayatkan hadis ini ada di kitab Imam Bukhari. Nah, apakah mungkin Imam Bukhari bertemu dengan sahabat? Yang mana sahabat terakhir wafat itu tahun 100 Hijriah. Namanya sahabat At-Tufail ya. Ada salah seorang sahabat yang terakhir wafat yaitu di tahun 100 Hijriah. Nama beliau itu At-Tufail ya. Nah, inilah sahabat yang wafat terakhir kali. Nah, sementara Imam Bukhari wafat 256 dalam usia yang tidak lebih dari 60 tahun. Nah, apakah mungkin Imam Bukhari meriwayatkan langsung dari sahabat tentang sebuah hadis? Nah, tidak mungkin. Nah, kalau ketemu dengan yang seperti ini, nama hadisnya adalah hadis mu'allaq. Ya, hadis mu'allaq. Nah, hadis mu'allaq ini adalah hadis yang dhaif. Ya, hadis dhaif. Tapi kalau dia terdapat di dalam kitab-kitab yang sahih, ya misalnya dalam Sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim atau dalam kitab Sunan At-Tirmidzi misalnya, ada hadis yang hanya dari sahabat kemudian langsung ke Nabi. Nah, kalau dalam kitab hadis ini, kalau ada hadis seperti ini, maka itu hukumnya berbeda. Ya, belum tentu hadisnya dhaif. Ya. Karena Imam Bukhari terkadang beliau menyebutkan satu hadis itu lebih dari satu kali. Ya, beliau menyebutkan satu hadis itu lebih dari satu kali. Nah, barangkali satu hadis mu'allaq yang beliau sebutkan itu pernah beliau sebutkan juga di hadis yang lain. Jadi supaya kitabnya tidak terlalu tebal, maka satu potongan ini beliau bikin secara mu'allaq. Nah, seperti itu. Jadi enggak serta-merta juga, oh ini hadisnya mu'allaq. Masa sahabat langsung ke Nabi, tabi'innya mana? Tabi'innya mana? Nah, enggak bisa seperti itu. Kita lihat dulu. Ya, barangkali Imam Bukhari dalam hadis lain sudah menyebutkan semua perawinya. Tapi kebetulan di satu hadis ini
beliau sebutkan hanya mu'allaq. Ya, tujuannya apa? Untuk menghemat penulisan. Nah, supaya kitabnya tidak terlalu tebal, hanya dengan susunan nama-nama orang saja. Nah, seperti itu ya. Nah, ini namanya hadis mu'allaq. Nah, contoh-contoh hadis mu'allaq ini bisa juga dilihat dalam kitab Bulughul Maram, karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, itu kan langsung an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kok langsung dari Abu Hurairah? Abu Hurairah itu kan sahabat. Sementara Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu beliau wafat di abad ke-8 Hijriah. Ya. Nah, sehingga bagaimana mungkin beliau bisa mendapatkan bersambung kepada Abu Hurairah? Nah, jawabannya kitab Bulughul Maram itu adalah kitab saduran ya. Ya, kitab saduran maksudnya bukan duplikat, bukan seperti itu maksudnya. Kitab Bulughul Maram itu adalah kitab yang diambil dari kitab-kitab induk. Ya, jadi kitab atau hadis yang mu'allaq yang ada dalam Bulughul Maram bukan berarti dia hadis dhaif. Karena tujuan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani mencantumkan hadis mu'allaq di sana hanya untuk memperpendek sanadnya saja. Ya, karena beliau fokusnya di matannya, bukan di sanadnya. Nah, jadi kita harus hati-hati juga. Tidak semua hadis mu'allaq itu otomatis kita buang, enggak juga. Ya, dilihat dulu mu'allaqnya itu di mana gitu ya. Nah, kalau mu'allaqnya di kitab-kitab hadis induk, nah kitab hadis induk ini maksudnya kitab hadis yang penulisnya punya sanad sendiri. Nah, itu namanya kitab hadis induk. Nah, contohnya Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Hibban, Musnad Ahmad bin Hambal, Musnad Ad-Darimi, nah lain-lain. Nah, itu namanya kitab induk. Tapi kalau penulisnya tidak punya kitab sendiri, tidak punya sanad sendiri, nah itu namanya kitab hadis yang sekunder. Ya, bukan kitab hadis induk namanya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini hadis mu'allaq. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua. Hadis mursal. Ya, hadis mursal. Apa ini maksud dengan hadis mursal? Yaitu hadis yang sanadnya terputus setelah atau pada bahagian sahabat. Dalam arti kata, tabi'in langsung menyampaikan perkataan yang dia nisbatkan kepada Nabi. Nah, ini disebut dengan hadis mursal. Yaitu hadis yang sanadnya terputus pada bagian sahabat. Artinya di tingkatan sahabat itu kosong. Ya, perawinya nggak ada. Dalam arti kata, tabi'in langsung, nah tabi'in itu kan murid sahabat ya. Tabi'in langsung menyampaikan perkataan yang dia nisbatkan kepada Nabi Muhammad. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, tabi'in itu kan orang yang bertemu dengan sahabat, ya, kemudian beriman dengan Nabi, kemudian mati dalam kondisi beriman. Nah, itu tabi'in namanya. Harusnya tabi'in ini setelahnya adalah sahabat. Setelah sahabat baru Nabi. Tapi dalam hadis mursal, tabi'in ini langsung kepada Nabi. Nah, kalau kita ketemu dengan sanad seperti ini, maka hadis itu disebut dengan hadis mursal.
Ya, disebut dengan hadis mursal. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, kita ambil yang di sini ya. Nah, seperti apa hadis mursal? Kalau hadis mu'allaq tadi, nah, semua ini hilang. Ya, tabi'in hilang, tabi'in hilang, perawi A, perawi B-nya hilang. Nah, sekarang kalau hadis mursal, ya, hadis mursal yaitu hadis yang terputus di bagian sahabat. Nah, seperti ini. Jadi perawi B meriwayatkan dari A, kemudian perawi A mengambil hadis ini dari tabi'in, kemudian tabi'in dari tabi'in, kemudian dari tabi'in langsung kepada Nabi. Nah, ini kan logikanya nggak masuk ya. Harusnya kalau tabi'in kepada sahabat. Tapi ini ada tabi'in yang langsung ke Nabi. Nah, kalau ketemu dengan contoh sanad seperti ini, maka hadis itu namanya hadis mursal. Nah, mengenai hadis mursal ini para ulama itu beda pendapat ya tentang hukumnya. Sebagian ulama, jumhur ya, mayoritas ulama itu menganggap hadis mursal ini tergolong sebagai hadis dhaif yang tidak bisa digunakan. Ya, hadis dhaif yang tidak bisa digunakan sebagai hujjah atau sebagai dalil. Nah, kemudian sebagian sebagian ulama yang lain seperti misalnya Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Ahmad bin Hambal itu menganggap bahwa hadis mursal ini tergolong sebagai hadis makbul. Ya, hadis makbul dalam artian hadis yang masih bisa diterima. Kenapa? Karena tabi'in yang sikoh. Nah, mereka mensyaratkan ya, tabi'innya ini harus sikoh. Nah, sikoh itu adalah gabungan dari adil dan dobit. Nah, itu namanya sikoh. Jadi menurut mereka, golongan yang kedua ini, kalau tabi'innya sikoh, adil dan dobit, maka tidak mungkin dia mengambil hadis ini dari orang yang pembohong. Ya, tidak mungkin dia mengambil hadis dari seorang pembohong. Nah, sehingga menurut mereka, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik bin Anas, hadis mursal ini masih tergolong sebagai hadis yang masih bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Ya, masih bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Nah, kemudian kalau Imam Syafi'i, nah itu beliau mensyaratkan hadis mursal itu baru bisa dijadikan sebagai hujjah kalau tabi'in yang meriwayatkan hadis itu dia adalah tabi'in yang kabir. Ya, ada istilahnya tabi'in shaghir, kemudian tabi'in kabir. Nah, apa maksudnya yang kabir ini? Tabi'in yang mempunyai guru sebahagian besarnya dari sahabat. Nah, itu disebut dengan tabi'in yang kabir. Ya. Nah, kalau tabi'in seperti ini, maka menurut Imam Syafi'i, hadis mursalnya masih bisa diterima. Nah, misalnya seperti Imam Sa'id bin Musayyib atau Musayyab ya. Musayyib, tapi dia lebih suka dipanggil Musayyib. Imam Sa'id bin Musayyib. Nah, beliau ini adalah seorang tabi'in, menantu dari Sayyidina Abu Hurairah. Ya, menantu dari Sayyidina Abu Hurairah. Nah, beliau konon katanya punya guru lebih dari 70 orang dari golongan sahabat. Nah, sehingga namanya adalah tabi'in kabir. Nah, kalau hadis mursal itu dari tabi'in yang seperti Sa'id bin Musayyib, maka menurut Imam Syafi'i dia masih bisa digunakan sebagai dalil atau hujjah. Tapi kalau tabi'innya tabi'in shaghir, nah shaghir itu maksudnya tabi'in yang gurunya itu dari tabi'in yang lain juga, ya, atau kebanyakan gurunya dari tabi'in, bukan dari
sahabat misalnya. Nah, kalau tabi'in yang shagir, nah bagi Imam Imam Syafi'i itu hadis mursalnya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Oke, nah seperti ini. Ya. Nah, ini hadis mursal. Kemudian yang ketiga hadis mu'dhal. Nah, hadis mu'dhal. Oke, hadis mu'dhal. Nah, ini gampang ya. Apa yang dimaksud dengan hadis mu'dhal? Yaitu hadis yang sanadnya terputus sebanyak 2 rawi sekaligus secara berturut-turut. Secara berturut-turut. Nah, ini namanya hadis mu'dhal. Ya, saya ulangi. Hadis yang sanadnya terputus sebanyak 2 rawi, ya, sanadnya terputus, misalnya dari tabi'in langsung ke Nabi. Nah, itu namanya hadis mu'dhal. Ya kan? Atau dari perawi B itu langsung ke sahabat. Nah, dia melompati 2 orang. Nah, itu namanya hadis mu'dhal. Ya, sekaligus secara berturut-turut. Nah, keterputusan itu harus berturut-turut. Nah, berturut-turut maksudnya sahabat dengan tabi'in. Nah, itu hilang. Atau tabi'in dengan tabi'at tabi'in. Atau tabi'at tabi'in dengan perawi A misalnya. Nah, hilangnya itu harus berturut-turut. Nah, itu namanya hadis mu'dhal. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, ilustrasinya ini kan contoh sanad yang lengkap ya. Oke. Nah, kalau hadis ini mu'dhal, kondisi sanadnya seperti ini. Nah, ada 2 tingkatan perawi yang hilang ya di antara sanad itu. Nah, hilangnya itu harus berturut-turut. Nah, misalnya tabi'at tabi'in itu langsung mengatakan qalan Nabi. Nabi telah berkata. Nah, secara logika, mungkin nggak tabi'at tabi'in bertemu dengan Nabi? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Jangankan dengan Nabi, dengan sahabat pun tabi'at tabi'in nggak bertemu. Tapi mereka bilangnya apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah bersabda. Nah, artinya di atas tabi'at tabi'in ini ada tabi'in, kemudian ada sahabat yang hilang. Nah, sehingga kondisi sanad yang seperti ini tidak bisa dijadikan atau dianggap sebagai hadis sahih. Tapi namanya adalah hadis mu'dhal. Ya, hadis mu'dhal. Oke. Nah, boleh juga keterputusannya itu di sini nih. Boleh juga di sini. Yang penting berturut-turut. Jadi mukharrij itu langsung melongkahi 2 orang, langsung ke tabi'at tabi'in. Nah, kalau seperti ini juga mu'dhal namanya. Jadi mu'dhal itu boleh di awal sanad, boleh di tengah, boleh di awal atau di akhir. Nah, mengenai hadis mu'dhal ini para ulama hadis itu sepakat kalau hadis mu'dhal itu dihukumi sebagai hadis dhaif. Ya, hadis dhaif, enggak ada khilafiyah di sini. Ya, kalau ada hadis mu'dhal langsung tertolak. Ya kan? Ya karena bagaimana mungkin mukharrij langsung ke tabi'at tabi'in. Nah, itu artinya dia berbohong. Oke, nah ini yang ketiga ya. Oke. Kemudian yang seterusnya hadis munqati' ya. Hadis munqati'. Oke. Hadis munqati'.
Nah, munqati' ini kalau secara bahasa hadis yang terputus ya. Hadis yang terputus. Nah, apa itu hadis munqati'? Yaitu hadis yang sanadnya terputus sebanyak satu perawi, baik putusnya itu di awal sanad, di tengah, ataupun di akhir. Nah, ini disebut dengan hadis munqati'. Ya. Berbeda dengan hadis mu'dhal tadi, yang putusnya 2, kalau hadis munqati' putusnya cuma 1. Ya, putusnya cuma 1. Baik putusnya itu di awal sanad. Nah, misalnya yang putus itu tabi'in saja. Berarti tabi'in langsung ke Nabi. Atau yang putus hanya di tabi'in saja. Ya, atau yang putus di perawi A. Nah, yang penting 1 ya. Nah, itu disebut dengan hadis munqati'. Nah, contoh. Nah, seperti ini. Nah, misalnya ada sanad utuh seperti ini. Kalau hadis munqati', salah satu dari rangkaian sanad ini hilang. Misal sahabatnya hilang. Nah, munqati' namanya. Atau tabi'innya hilang. Jadi perawi A langsung ke tabi'in. Nah, itu munqati'. Nah, boleh di tengah ya. Atau perawi B di sini hilang. Jadi mukharrij langsung ke perawi A. Nah, ini namanya adalah munqati'. Jadi keterputusan munqati' ini boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir sanad. Nah, pokoknya dimanapun dia terputus, nah itu namanya hadis munqati'. Ya. Oke, nah ini pembagian yang keempat ya. Nah, saya kira ini gampang. Hadis munqati'. Nah, kemudian hadis mudallas. Ya, hadis mudallas. Oke. Apa ini hadis mudallas? Ya, hadis mudallas. Yaitu hadis yang salah seorang perawinya melakukan manipulasi periwayatan dengan menghilangkan nama gurunya atau mengganti nama gurunya dengan nama lain yang tidak dikenal. Dengan tujuan supaya sanadnya terlihat sahih. Nah, ini disebut dengan hadis mudallas. Ya. Itu hadis yang salah seorang perawinya itu melakukan manipulasi periwayatan dengan menghilangkan nama gurunya atau mengganti nama gurunya dengan nama lain yang tidak dikenal dengan tujuan supaya sanadnya terlihat sahih. Nah, jadi gambaran hadis mudallas ini adalah ada seorang perawi, dia mempunyai guru. Ya, dia mempunyai guru yang mana gurunya ini mungkin seorang yang daya ingatnya agak lemah. Ya, daya ingatnya agak lemah.
Nah, tapi dia sudah terlanjur berguru ke guru ini. Nah, kemudian gurunya ini berguru lagi ke gurunya yang lain, ya, yang lebih tua. Dan dia pernah bertemu dengan kakek gurunya itu. Nah, karena dia mengetahui bahwa gurunya langsung ini adalah seorang yang dhaif, yang daya ingatnya kuat, lemah, supaya riwayat dia ini dianggap sahih, maka dia buang ya nama gurunya. Kemudian langsung dia kaitkan namanya dengan nama guru dari gurunya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya sanad hadis yang dia sampaikan ini dianggap orang sebagai hadis yang sahih. Nah, itu namanya hadis mudallas. Ya, hadis mudallas. Nah, ilustrasinya seperti ini. Dia terbagi menjadi 3 ya. Jadi hadis ini ada 3 jenis. Yang pertama namanya tadlis al-isnad. Ya, tadlis al-isnad. Nah, ilustrasinya ini agak susah, tapi insya Allah bisa kita permudah ya. Saya ke bawahkan saja. Nah, ilustrasinya seperti ini. Oke. Tadlis isnad. Ya. Jadi seorang perawi, misalnya perawi B misalnya ya. Perawi B ini dia punya guru namanya perawi A. Ya, punya guru namanya perawi A. Yang mana gurunya ini seorang dhaif. Ya, seorang yang dhaif. Oke. Nah, kemudian perawi A ini punya guru dari tabi'at tabi'in, ya, dari tabi'at tabi'in, yang dia seorang yang siqah, ya, seorang yang siqah. Siqah itu artinya adil dan dobit, ya, gabungan adil dan dobit. Nah, si perawi B ini itu sempat bertemu juga, ya, sempat bertemu dengan guru dari gurunya ini, ya, guru dari gurunya. Nah, karena dia tahu kondisi gurunya adalah seorang yang dhaif, ya, mungkin gurunya ingatannya lemah misalnya ya, kemudian ya mungkin karena kesehariannya tidak baik. Nah, sehingga si perawi B ini agak merasa kalau dia menyampaikan hadis ini dengan menyertakan nama gurunya, nah ini khawatirnya orang tidak percaya. Nah, sehingga untuk untuk memperbagus sanadnya, maka gurunya dihilangkan. Ya, gurunya dihilangkan. Nah, kemudian dia naik, ya, menyambungkan namanya kepada guru dari gurunya. Nah, sehingga seolah-olah sanadnya ini diisi oleh orang siqah semua. Ya, padahal di sini ada perawi yang dhaif yang dia hilangkan. Oke, nah ini namanya tadlis ya. Mohon maaf, ini namanya tadlis taswiyah ya, taswiyah. Oke, saya koreksi, tadlis taswiyah namanya. Oke. Jadi perawi B punya guru seorang yang dhaif, kemudian guru dhaifnya ini punya guru yang siqah. Ya, punya guru yang siqah. Nah, si perawi B ini supaya dia menyambungkan sanadnya ke perawi yang siqah, maka nama gurunya dia buang. Nah, ini namanya tadlis taswiyah.
Oke. Nah, tadlis seperti ini dianggap sebagai tadlis yang sangat keji ya. Nah, sehingga hadis yang masuk golongan hadis tadlis taswiyah ini dia tergolong sebagai hadis yang mardud atau yang tertolak. Oke, kemudian yang kedua ada namanya tadlis syuyukh. Ya, tadlis syuyukh. Nah, bagaimana gambarannya seperti ini? Ini kan tadi perawi A ya. Oke. Nah, tadlis syuyukh ini gambarannya seperti ini. Masih perawi B. Perawi B ini ya, dia punya guru namanya perawi A. Ya, katakanlah namanya Usamah. Ya, misal ya. Usamah. Oke. Dia tahu bahwa perawi A yang namanya Usamah ini sebagai gurunya, Usamah ini terkenal sebagai perawi yang misalnya dia suka pendusta, ya, pembohong. Kalau seandainya dia mengatakan dia mendapatkan hadis ini dari Usamah, ya, yang mana Usamah ini adalah gurunya, maka orang akan dengan mudah mengenali bahwa hadis yang dia sampaikan ini adalah hadis dhaif. Nah, karena dia mengetahui kondisi seperti ini, maka nama gurunya dia ubah ke nama yang lain yang susah dikenali orang. Nah, kebetulan Usamah ini punya nama lain yaitu Abu Zaid. Ya. Abu Zaid, bapak si Zaid. Karena Usamah ini punya anak namanya Zaid, misal. Nah, ketika disebut Abu Zaid, itu orang-orang nggak terlalu kenal, ya, tidak terlalu familiar gitu, tidak, namanya nggak masyhur. Orang yang tahu pembohong itu namanya Usamah. Nah, karena si perawi B ini tahu, maka dia ganti nama gurunya dengan nama Abu Zaid. Nah, sehingga orang mengira sanadnya sanad yang indah, yang bagus gitu, yang sahih. Padahal sebenarnya adalah Abu Zaid ini adalah Usamah yang pembohong. Nah, itulah yang disebut dengan tadlis syuyukh. Oke, kemudian yang terakhir ada namanya tadlis isnad. Nah, tadlis isnad. Nah, seperti apa gambarannya? Seperti ini. Oke. Tadlis isnad ya. Misalnya perawi B. Ya, perawi B dia misalnya pernah berguru secara langsung dengan perawi A. Ya, dia pernah berguru langsung dengan perawi A. Tapi dalam satu kesempatan, ya, ketika dalam pengajian dia ngantuk, ya, sehingga dia tidak mendengar secara langsung apa yang hadis yang dia riwayatkan itu dari perawi A. Ya, dia tidak mendengarkan langsung. Kemudian setelah dia terbangun, kemudian dia bertanya kepada temannya. Misalnya temannya namanya Salim. Ya, namanya temannya Salim. Dia nanya ke Salim, apa yang sudah disampaikan guru kita yaitu perawi A. Nah, kemudian Salim ini menyampaikan kepada perawi B. Oh, tadi pas kamu tidur, guru menyampaikan ini. Oke. Nah, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian ketika dia menyampaikan ke orang lain atau ke muridnya, yaitu si mukharrij, si perawi B ini bilang dia mendengarkan langsung dari perawi A, dari gurunya. Padahal sebenarnya adalah dia mendengarkan dari Salim, dari temannya. Tapi karena dia gengsi merewetkan hadis ini dari temannya, maka langsung dia sampaikan, saya mendengar langsung dari guru saya, yaitu perawi A. Nah, kondisi yang seperti ini disebut dengan tadlisul isnad. Ya, tadlisul isnad. Oke.
Nah, ini juga dianggap sebagai tadlis yang parah ya. Tadlis yang nomor 2 parah. Yang paling parah itu tadlis taswiyah ini. Nah, ini ditolak oleh semua ulama hadis. Kalau seandainya ada hadis tadlis taswiyah ini, maka dia langsung ditolak, dalam artian tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Oke. Kemudian yang kedua yang parah itu tadlisul isnad. Ya. Kemudian yang paling rendah itu nilai kedhaifannya adalah tadlisus syuyukh. Karena di sini hanya mengganti nama guru. Oke. Nah, ini tadlis ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Nah, 2 yang terakhir ini gampang, insya Allah nanti kita ringkas. Nah, ini gampang ini, 2 yang tinggal. Nah, sampai di sini mungkin kalau ada Bapak Ibu yang pengen bertanya dulu, silahkan. Nanti kita lanjutkan 2 yang tersisa. Oke, silahkan. Perkenalkan Pak, Ya. nama saya Fayaz Iodaka. Oh iya, Mas Fayaz ya. Saya mau bertanya mengenai hadis mudallas. Oh iya. Yang dimanipulasi itu. Oh iya, iya. Kan berarti kan sempat ketahuan ya bahwa hadis itu mudallas. Terus kalau ceritanya gimana bisa hadis mudallas dia ketahuan bahwa dia itu nggak sahih, dia itu mudallas. Oke. Pak, terima kasih. Baik. Bagaimana cara kita mengetahui kalau hadis itu mudallas? Oke. Cara mengetahuinya adalah yang pertama lewat pengakuan dari rawi yang mudallis. Ya. Jadi ada sebagian perawi yang itu dia mengaku kalau dia seorang mudallis. Nah, siapa contohnya mudallis yang seperti ini? Yaitu Imam Bukhari. Ya. Orang seperti Imam Bukhari, ya, yang kitabnya dianggap sebagai kitab nomor 2 tersahih setelah Al-Quran, beliau juga dikenal sebagai mudallis. Ya. Nah, tapi mudallis yang beliau lakukan itu hanya dengan tujuan memperpendek sanad. Ya, dengan tujuan memperpendek sanad. Dan kebetulan beliau punya guru yang gurunya, misalnya beliau gurunya, kemudian guru-gurunya. Nah, kebetulan beliau punya sanad lain yang langsung kepada guru dari gurunya. Jadi seolah-olah sanad yang satunya seolah-olah beliau menghilangkan nama gurunya. Ya, seolah-olah beliau menghilangkan nama gurunya. Tapi sebenarnya yang terjadi, beliau punya sanad lain yang nyambung langsung ke guru dari gurunya. Nah, kemudian untuk sanad yang satunya beliau akui beliau mentadlisnya. Ya, kenapa ditadlis? Ya karena untuk memperpendek sanad atau supaya sanadnya juga jangan terlalu panjang misalnya. Nah, itu yang pertama dari pengakuan mudallisnya. Kemudian yang kedua itu bisa lewat muqaranah riwayah. Ya, apa itu muqaranah riwayah? Perbandingan sanad terkait dengan hadis yang dia riwayatkan. Ya. Nah, bagaimana caranya? Satu sanad, ya, satu sanad misalnya, nah misalnya kita tuliskan di sini, ya. Nah, misalnya ini satu sanad ya. Satu sanad. Jadi perawi B berguru kepada perawi A, kemudian berguru kepada tabi'in ya. Oke. Kemudian ada sanad lain. Ada sanad lain misalnya seperti ini. Saya garis bawahi. Di sini Nabi. Kemudian sahabat. Kemudian tabi'in. Kemudian tabi'innya sama. Oke. Kemudian di sanad yang lain itu
perawi A-nya nggak ada. Nah, misalnya perawi A-nya nggak ada. Perawi A-nya nggak ada. Nah, kemudian baru perawi B. Ya, perawi B. Nah, kemudian mukharrij. Seolah-olah sanad yang, nah ini kita anggap sanad B ya. Sanad B, kalau yang sebelah kiri sanad A. Sanad A ini sanad yang muttasil, yang nyambung semua. Tapi kalau yang sanad B, ya, yang sanad B, ini ada perawi yang dia hilangkan, yaitu si perawi A ya. Nah, kalau kita ketemu dengan jalur sanad yang bercabang seperti ini untuk satu hadis, nah, kita akan bisa menilai kalau si perawi B ini di sanad yang kedua ini melakukan tadlis. Dia menghilangkan nama gurunya di sini. Ya, dia menghilangkan nama gurunya yaitu perawi A. Nah, berarti ketahuan dia seorang mudallis itu dari sanad lain gitu, Mas. Jadi tidak serta-merta kita bisa mengetahui oh dia mudallis langsung, enggak. Ya, jadi hadis mudallas itu kita kenal dengan melihat sanad lain. Nah, kemudian yang ketiga, mudallas itu juga bisa diketahui dari keterangan para ulama. Jadi ada beberapa kitab hadis yang khusus membukukan nama-nama mudallis. Ya, nama-nama nama-nama penipu ya, perawi yang penipu. Nah, itu ada namanya Tabaqatul Mudallisin. Ya, Tabaqatul Mudallisin. Nah, nanti bisa dicek di sana. Kalau dalam sanad itu ada salah satu dari nama yang ada di kitab itu, nah berarti hadisnya mudallas. Tapi kalau seandainya nggak ada, nah berarti bukan mudallas. Satu lagi, Pak. Ya, seperti arti itu. tadlis itu dia memotong jalur atau manipulasi atau apa, Pak? Tadlis. Tadlis, secara bahasa tadlis itu memanipulasi. Mas. Oh, oke. Ya, manipulasi data ya, atau memotong. Ya bisa juga diartikan memotong sanad sih. Dengan tujuan memperindah seolah-olah sanadnya sahih. Ya, bisa dipahami, Mas Fayaz? Bisa, Pak. Oke, silakan yang lain, Ibu, Bapak, Ibu yang lain. Ada yang ragu misalnya? Oke, nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan dulu. Ya. Ini sedikit lagi. Kemudian pembagian yang selanjutnya adalah mursal khafi ya. Mursal khafi. Yaitu kayaknya ada yang aktifin mic-nya ya. Oh, maaf. Ya. Oke. Nah, mursal khafi adalah hadis yang mirip ya, yang mirip dengan tadlis isnad, tapi antara mudallis dengan orang yang dia tadlis itu tidak pernah bertemu sama sekali. Nah, ini namanya mursal khafi. Ya. Hadis yang mirip dengan tadlis isnad. Nah, tadlis isnad tadi, kita ulang sedikit. Tadlis isnad tadi kan ada seorang perawi. Ya. Dia berguru kepada perawi A. Oke. Kebetulan dalam sebuah majelis si perawi B ini tertidur. Ya, tertidur. Nah, ketika dia tertidur itu dia tidak mendengar apa yang disampaikan oleh gurunya. Ya mungkin ada hadis ya, ada hadis yang disampaikan gurunya. Nah, ketika dia terbangun, dia bertanya kepada teman di sampingnya namanya Salim.
Ya. Kemudian Salim menyampaikan kepada dia tentang apa yang dijelaskan gurunya. Ya kan? Nah, setelah dia mendengarkan keterangan Salim, dia punya murid, yaitu si Mukharrij. Tanpa menyebutkan Salim, dia menisbatkan hadis yang dia dengar itu kepada gurunya langsung. Padahal sebenarnya dia menerima hadis itu bukan dari gurunya langsung, tapi dari Salim. Kenapa Salim dia hilangkan? Karena gengsi. Masa saya meriwayatkan ke teman sendiri? Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, supaya sanadnya ya dianggap bagus gitu ya, maka dia langsung menisbatkan kepada gurunya. Nah, yang tadlis seperti ini disebut dengan tadlis isnad. Nah, sekarang bagaimana dengan mursal khafi? Kalau mursal khafi itu antara perawi B dengan perawi di atasnya yang dia tadlis itu tidak pernah bertemu. Nah, gambarannya seperti ini. Saya kebawahkan aja. Oke. Ilustrasinya seperti ini. Oke. Ada perawi B. Ya, ada perawi B. Dalam sanadnya dia mengatakan dia mendapatkan hadis dari perawi A. Ya, dia mengatakan dia mendapat dari perawi A. Padahal sebenarnya dia dengan perawi A ini tidak pernah bertemu sama sekali. Ya, tidak pernah bertemu sama sekali. Tapi dia mendapatkan hadis itu dari temannya. Nah, kita samakan namanya yaitu Salim tadi. Salim. Ya, Salim. Oke. Nah, Salim ini bertemu dengan A. Ya, bertemu dengan gurunya. Tapi si perawi B ini, ya, yang seorang mudallis ini, dia tidak pernah bertemu dengan perawi A. Tidak pernah berguru. Dan kebetulan pas dia lahir perawi A-nya meninggal misalnya. Tapi ketika meriwayatkan kepada Mukharrij, kepada guru muridnya, si perawi B ini bilang, saya mendapatkan hadis dari perawi A. Nah, kalau seandainya kejadian ini terjadi dalam sebuah sanad, maka nama hadisnya adalah mursal khafi. Ya, mursal khafi. Kenapa khafi? Nah, khafi itu artinya tersembunyi. Ya, ini kan tersembunyi ya. Jadi kebohongan perawi B ini kan susah diidentifikasi ya. Kan dalam sanad yang didapat oleh Mukharrij itu kan perawi B dari perawi A gitu. Nah, Mukharrij ini susah untuk meneliti apakah benar si B ini pernah bertemu dengan perawi A. Nah, padahal kenyataannya si perawi B ini tidak pernah ketemu dan tidak pernah berguru dengan perawi A. Dia mendapatkan dari temannya yang bernama Salim. Nah, seperti itu. Nah, ini agak tipis bedanya dengan tadlisul isnad. Ya, kalau tadlisul isnad pernah bertemu dan pernah berguru. Ya, pernah bertemu dan pernah berguru. Tapi kebetulan terkait dengan hadis yang dia sampaikan, dia tertidur atau dia tidak di depan gurunya misalnya. Nah, kemudian dia sambungkan kepada gurunya, padahal dia dapatnya dari teman. Kalau tadlis, kalau mursal khafi, antara perawi B dengan perawi A-nya tidak pernah bertemu. Nah, jadi bedanya sangat tipis dan dan mursal khafi ini semua ulama hadis itu menganggapnya mardud ya. Mardud dalam arti kata
dia tidak bisa dianggap sebagai hadis yang bisa dijadikan hujjah. Nah, seperti itu. Ya, nah ini hadis mursal khafi. Oke, nah kemudian yang terakhir, ya ini sama, ini hadis mu'an'an. Ya, hadis mu'an'an. Apa itu hadis mu'an'an? Itu hadis yang lafaz periwayatannya menggunakan lafaz an. Nah, ini disebut dengan hadis mu'an'an. Ya. Hadis yang dalam lafaz periwayatannya itu dengan menggunakan an. Nah, misalnya dalam hadis itu kan kita pernah melihat seperti ini ya. Haddatsana Qutaibah. Ya, misalnya Qutaibah bin Sa'id. Ya. Kemudian an misalnya Usamah, kemudian an Amr, ya Amr, kemudian an rajulin min Makkah. Nah, misalnya seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir. Nah, ini namanya lafaz periwayatan. Ya, an, kemudian an ini haddatsana an. Nah, ini semuanya disebut dengan lafaz periwayatan, atau dalam istilah bahasa ilmu hadisnya disebut juga dengan sighatul ada. Ya, sigha al-ada. Ya, sighat ada ini maksudnya lafaz yang digunakan perawi ketika menyampaikan hadis. Nah, itu namanya sighatul ada. Nah, kalau ketemu dengan hadis yang lafaz periwayatan rawinya menggunakan an, maka hadis itu disebut dengan hadis mu'an'an. Ya, hadis mu'an'an. Nah, hadis mu'an'an ini para ulama beda pendapat dalam menghukuminya. Apakah dia tergolong muttasil, bersambung, atau munqati'? Ya. Nah, menurut mayoritas ulama, hadis mu'an'an ini, ya, mu'an'an dianggap muttasil dengan 3 syarat. Ya, dengan 3 syarat. Apa syarat yang pertama? Ya, perawinya bukan seorang mudallis. Bukan seorang mudallis. Nah, jadi orang yang mengatakan an ini, misalnya an Usamah, an Umar. Nah, Usamah ini bukan seorang mudallis. Nah, kita pastikan dulu. Ya, Usamah ini mudallis atau bukan. Nah, cara membuktikannya, buka kitab tentang Tabaqatul Mudallisin, ya, tingkatan-tingkatan para mudallis. Nah, kalau dalam kitab itu tidak ada nama Usamah, maka berarti dia adalah seorang yang bukan seorang yang mudallis. Oke, nah ini cara pertama ya, syarat pertama. Kemudian syarat kedua, antara dia dengan gurunya harus bertemu. Nah, ini syarat dari Imam Bukhari. Ya. Menurut Imam Bukhari, hadis mu'an'an ini baru bisa dianggap muttasil kalau antara Usamah dengan gurunya, yaitu Umar di sini, itu pernah bertemu walaupun sekali.
ya, walaupun sekali. Nah, jadi Imam Bukhari ini agak ketat dalam memastikan ketersambungan sanad dari hadis mu'an'an. Nah, jadi pertama kita harus buktikan dulu. Kita baca dulu di kitab-kitab biografi. Usamah ini wafatnya tahun berapa dan Umar ini wafatnya tahun berapa. Kemudian Usamah ini guru-gurunya siapa saja. Kemudian Umar ini muridnya siapa saja. Nah, kemudian kita teliti kapan mereka bertemu. Nah, ini syarat dari Imam Bukhari. Kemudian yang ketiga, syarat dari Imam Muslim, antara dia dengan gurunya mungkin bertemu. Ya, mungkin bertemu. Nah, ini syarat Imam Muslim. Nah, jadi Imam Muslim syarat muttasil hadis mu'an'an beliau lebih longgar dari Imam Bukhari. Kalau Imam Muslim, asalkan tahun wafatnya tidak terlalu jauh antara misalnya Usamah dengan Umar ini, maka bagi Imam Muslim itu sudah bisa dianggap sebagai muttasil. Ya, sudah bisa dianggap muttasil atau nyambung. Tapi kalau menurut Imam Bukhari belum dikatakan muttasil kalau antara keduanya belum bertemu secara langsung walaupun sekali. Nah, itu ya. Nah, itu syarat hadis mu'an'an kalau dia dianggap muttasil. Tapi kalau tiga syarat ini tidak terpenuhi, maka hadis mu'an'an itu dianggap munqati'. Ya, dianggap munqati'. Oke, seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, terakhir hadis mu'annan. Nah, hadis mu'annan ini gampang. Ya, sama dengan hadis hadis mu'an'an. Hadis mu'annan ya. Nah, apa itu hadis mu'annan? Yaitu hadis yang lafaz periwayatannya dengan menggunakan lafaz anna. Nah, anna. Apa itu anna? Sesungguhnya ya. Jadi anna ini artinya sesungguhnya. Nah, misalnya di sini misalnya di sini anna rajulan min Makkah qala. Nah, kalau lafaz yang digunakan itu anna, ya, maka hadis itu namanya hadis mu'annan. Ya, hadis mu'annan. Tapi kalau lafaz yang digunakan itu an, nah itu namanya hadis mu'an'an. Nah, bagaimana hukum hadis mu'annan? Nah, itu sama persis dengan hadis mu'an'an. Sesuai dengan tiga syarat ini. Ya. Nah, jadi hadis mu'annan ini hadis mu'annan itu dianggap muttasil dengan tiga syarat. Nah, jadi sama syaratnya. Oke, sama syaratnya itu makanya saya bilang tadi hadis mu'annan dengan hadis mu'an'an ini sama. Bedanya hanya di lafaz yang digunakan saja. Kalau mu'an'an menggunakan an, kalau mu'annan menggunakan anna. Oke, sampai di sini. Silakan kita sediakan waktu 5 menit terakhir untuk tanya jawab. Kalau ada yang ragu, silakan. Ya, silakan. Ya. Jadi hadis mu'an'an dengan mu'annan ini masuk kategori pasti hadis sahih ya, Ustaz ya? Oke. Hadis mu'annan dengan mu'an'an secara kualitas asal, ya, secara klasifikasi dalam ilmu hadis, dia masuk golongan hadis dhaif. Ya, dia masuk golongan hadis dhaif. Nah, dia masuk sini nih. Yang di atas tadi, Bu ya. Nah, ini. Dia masuk bahagian hadis dhaif yang disebabkan oleh keterputusan sanad. Nah, dia masuk jenis yang terakhir. Tapi
tidak semua hadis mu'an'an atau mu'annan ini kita anggap dhaif. Nah, kita lihat dulu syaratnya. Tadi kan syaratnya ada 3, ya kan? Ada 3. Nah, kalau seandainya syarat yang 3 ini tidak terpenuhi di hadis mu'annan atau hadis mu'an'an, nah barulah dia dianggap sebagai hadis dhaif. Nah, baru dia dianggap sebagai hadis yang munqati'. Karena lafaz an ini dianggap sebagai lafaz yang sangat rawan ya, sangat rawan disalahgunakan. Itu makanya ahli hadis sepakat kalau lafaz rawi itu menggunakan an, maka itu patut dicurigai sebagai hadis munqati'. Tapi kalau lafaz adanya itu dengan haddatsana atau sami'na atau akhbarona, amba'ana, nah itu efeknya beda lagi. Insya Allah nanti di pertemuan ke-6 ya, ke-6 atau ke-7 nanti kita bahas. Jadi lafaz ini berpengaruh terhadap muttasil atau munqati'-nya sanad. Ya, muttasil itu nyambung, kalau munqati' itu terputus. Nah, seperti itu, Bu. Nah, jadi secara klasifikasi dasar dia masuk hadis dhaif. Tapi dilihat dulu syaratnya. Kalau syaratnya terpenuhi berarti dia hadisnya muttasil. Ya, bisa jadi nanti dia sahih. Tapi kalau 3 syaratnya kurang, nah baru dia dianggap sebagai hadis dhaif yang munqati'. Nah, seperti itu. Bisa dipahami, Ibu ya? Iya, insyaallah bisa. Nah, oke. Silakan yang lain. 2 menit lagi. Kalau ada yang masih ragu. Saya mau tanya, Pak. Oh iya, silakan, Mas. Di sini adakah misalnya hadis dhaif yang masuk ke 2 jenis hadis dhaif atau lebih, Pak? Misalnya hadis mu'allaq tapi juga hadis mu'dal. Oke, baik. Bisa ditangkap, Mas. Hadis yang bisa bergabung seperti itu, yaitu hadis mursal dengan munqati'. Ya, hadis mursal dengan munqati'. Nah, mursal tadi kan ini ya. Ini kan hadis mursal tadi ya. Hadis yang di bahagian sahabatnya hilang. Ya, hadis yang sanadnya terputus pada bahagian sahabat. Nah, kalau ada hadis seperti ini, kita bisa menyebutnya dengan hadis mursal. Kenapa hadis mursal? Karena sahabatnya hilang. Tapi bisa juga kita sebut dengan hadis munqati'. Kenapa hadis munqati'? Karena sanadnya terputus. Nah, jadi kalau seandainya kita rumuskan, setiap hadis mursal pasti munqati'. Tapi belum tentu setiap hadis munqati' itu mursal. Nah, bisa dipahami nggak, Mas? Bisa, Pak. Nah, saya ulangi. Nah, ini kalimat pemungkas ya, terakhir. Setiap hadis mursal pasti munqati'. Tapi tidak setiap hadis munqati' ya, munqati' pasti mursal. Karena hadis munqati' ini bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir tadi ya. Kalau kebetulan munqati'-nya di awal, berarti dia sama dengan mursal. Tapi kalau munqati'-nya di tengah atau di akhir sanad, nah itu dia beda dengan mursal. Nah, seperti itu. Bisa dipahami, Mas? Bisa, Pak. Bisa. Alhamdulillah. Oke, pas 5 menit. Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan yang keempat ini bisa dipahami ya. Nah, contoh hadisnya itu ada di makalah yang saya kirim di grup tadi.
Nah, untuk contoh hadisnya bisa dilihat di sana. Dan ini saya jelaskan secara teorinya saja. Nah, dalam prakteknya itu nanti bisa dicek contohnya dalam makalah. Nah, insya Allah kita bertemu kembali di pertemuan kelima hari Senin ya, di pembagian hadis dhaif berdasarkan ini. Insya Allah hari Senin kita bahas ini berdasarkan kecacatan perawi. Oke, sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terima kasih.